Kenapa itu merah begitu? Kamu kepentok? Enggak, tadi kan Papa kan pukul aku. Kamu harus jadi panutan adik-adik. Kalau kamu gagal, adikmu hancur semua. Kamu mau seperti itu? Ini kita nggak nyangka ya Sobat Sosial bahwa Bayi ini nanti jadi Menteri Sosial. Tuh lihat deh. Hai Sobat Sosial, apa kabarnya nih? Sehat-sehat ya? Udah pantengin YouTube nih pasti nih mau nonton Agni dan narasumber yang luar biasa untuk hari ini. Nah kali ini Sobat Sosial, Agni ada di rumah yang homey, nyaman sekali nih. Rasanya aku pengen tinggal di sini, mau tidur di sini. Jangan-jangan mau jadi anaknya narasumber aku nih, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Hari ini aku kedatangan Ibu Ape Batubara. Halo Ibu, apa kabar? Baik, sehat baik, ya Bu? Mbak. Alhamdulillah baik. Ini rumahnya homey banget Bu, nyaman banget aku. Boleh tinggal sini nggak Bu? Boleh. Boleh ya Bu? Jangan-jangan nanti aku nggak pulang nih Sobat Sosial. Iyalah. Aku tidur di sini aja. Soalnya dari tadi kita ngobrol off air nih Sobat Sosial, ngobrol sama Ibu enak banget Bu. Banyak cerita-cerita seru juga. Nah hari ini kita akan ngebahas soal masa kecilnya Pak Ari yang biasa kita kenal nih di media, di publik. Itu kita kenal sebagai Bapak Menteri Sosial kita Bu. Tapi kan kita pengen kepo nih Bu, mau tahu masa kecilnya gimana. Terus waktu kecil bandel apa enggak. Terus katanya tadi ada cerita-cerita unik juga nih Sobat Sosial. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja boleh ya Bu ya? Boleh. Terima kasih loh Bu, kita udah boleh mampir. Terus udah dijamu, wah pokoknya terbaik lah pokoknya ya. Bu gimana sih Bu? Kalau sekarang kan ngeliat Pak Menteri ini udah 1 tahun Bu, genap 1 tahun bekerja sebagai Menteri Sosial. Dulunya juga politikus, pengusaha juga gitu. Perasaan Ibu gimana sih sekarang nih ngelihat Bapak genap 1 tahun jadi Menteri Sosial Bu? Ya, sebagai ibu ya, sebagai orang tua dan saya tinggal sendiri, nggak ada almarhum Bapak udah nggak ada. Iya. Ya di samping rasa bangga, rasa mensyukuri karena ya dari 250 juta Orang di Indonesia gitu ya. penduduk Indonesia kan ya. hanya 34, salah satu anakku gitu ya. Tapi saya mensyukuri dan saya berdoa sama Tuhan tetap supaya dia dapat menunaikan tugas-tugasnya dengan baik. Biar saya selalu doakan supaya dia dilindungi Tuhan, supaya dia dapat melakukan tugas-tugasnya. Amin, amin, amin. Tapi tetap saya ingetin, harus down to earth ya anak ya. Saya bilang tetap harus rendah hati. Kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak menyalahi dengan tugasmu, jalanin aja, nggak apa-apa. Kayak seandainya kami kan sudah tradisi almarhum, bahasanya 2 minggu sekali atau sebulan sekali kumpul makan, entah di rumah, entah di selalu tuh Bu, kumpul keluarga gitu Bu. Selalu. Jadi kalau dia kan pakai kaos, celana pendek, kejarin anaknya kan lesak-lesak tuh si Jen segala. Ya nggak apa-apa. Terus panggil anaknya nggak apa-apa. Saya bilang bukan karena kamu jadi menteri terus istilahnya jaim apa kata-kata saya nggak mau. Biasa aja anak saya. Harus tetap jadi anaknya ibu gitu ya. Harus jadi pribadi seutuhnya. Pernah juga waktu pulang, Grace bawa mobil, si kakak anak yang besar, Jill, pulang duluan karena mau les. Jadi mobil 1, supirku ada tapi. Ya kami semobil uplek-uplekan. Dia juga keponakannya 2 di pangku-pangku. Saya bilang ya sama suruh ikut Papa. Orang dua mobil harus jadi satu mobil. Umplek-umplekan tuh Bu berarti Bu. Iya, nggak apa-apa. Kami nganterin dulu ke rumahnya, terus kami pulang ke sini. Gitu. Jadi ya saya nggak mau sosok dia itu jadi berubah karena dia udah jadi menteri. Harus tetap sama. Yang penting harus kinerjanya diperbaiki. Banyak ada koreksi yang gini. Itu biasa. Tapi memang ini ya Bu, sifat yang diturunkan gitu Bu, down to earth memang kelihatan sekali Bu di Pak Ari. Kemarin juga wawancara sempat ngobrol juga sama Beranda khusus bersama Pak Ari. Memang itu salah satu Bu, moto yang dia pegang gitu Bu, bahwa harus down to earth gitu. Dan tidak boleh menjaga kerja keras boleh, tapi ekspektasinya harus gak boleh tinggi-tinggi, nanti takut sakit hati. Itu juga takut kecewa ya. Jadi kita kalau prinsip almarhum kita
mau mencari kesuksesan, tapi jangan lupa kita siap kalau kita gagal. Siap supaya kita tidak jadi kecewa atau jadi shock kan gitu. Jadi kalau saya selalu sampaikan ke figur almarhum, dia banyak mengajarkan kepada kami semua, keponakannya, anaknya apa semua. Kalau kumpul-kumpul soal ketuhanan, Betul. soal kemanusiaan, Itu selalu Bu dibawa Bu. selalu kekeluargaan, politik, ekonomi. Iya. Wow. Dan jadi itu mencakup semua. Jadi dari keluarganya kelihatan kalau ada rapat kami apa segala, mereka keluarga kami yang paling menonjol. Bukan mau bilang sombong ya, karena banyak sekali pengetahuan yang diberikan. Dan memang dari kecil sudah dibiasakan seperti itu Sudah. ya Bu ya. Dan terus terang untuk Ari, dalam tanda kutip, papanya agak keras sedikit mendidiknya. Emang sekeras apa Bu? Maksudnya kemarin juga sempat dibahas sama Pak Ari bahwa ada pendidikan-pendidikan yang lumayan berbekas gitu di kepalanya Pak Ari. Agak galak mungkin bisa dibilang ya, tapi galak dalam artian yang positif loh Sobat Sosial, bukan galak yang tidak ada maksudnya gitu Bu. Karena Bapak berpikir gini, Ari kan anak paling besar. Sulung ya Bu ya, anak pertama. Barep ya kalau Jawa bilang. Apa Bu? Barep. Barep. Nih aku yang orang Jawa aja nggak ngerti nih Sobat Sosial. Barep ya Bu istilahnya, barep. Jadi kalau kamu karena anak papa yang paling besar, kamu harus jadi panutan adik-adik. Kalau kamu gagal, adikmu hancur semua. Kamu mau seperti itu? Wow. Itu dari kecil Bu? Dari ya dia dari udah mulai SMA lah, SMA. Kan kadang-kadang anak SMA kan telat pulang, main dulu sama temennya, main musik. Bandel gitu ya Bu ya? Diam-diam main musik. Bandel sih enggak ya. Tipikal anak muda lah ya Bu ya? Tipikal anak-anak yang lagi cari jati dirinya ya. Gitu. Jadi, nah terus kalau ada yang kelewat gitu-gitu, Bapak terus tegur. Gitu. Karena kamu jadi panutan adik-adik. Kalau Papa udah nggak ada, kamu yang pimpin adik-adikmu. Kamu yang nemenin Mama. Gitu. Jadi ya itulah yang mungkin yang berbekas buat Pak Ari. Sehingga kalau dia lagi ada speech di mana, ada pidato di mana, dia mesti katakan itu, terima kasih Pak. Wow. Untung Papa didik saya keras sehingga saya bisa seperti ini. Dan dia nanti tuh diam gitu, terus kayak apa ya, sedih. Kadang-kadang dia nggak mau kasih lihat, dia balik badan dulu gitu. Kemarin berbekas sekali ya Bu ya. Sangat. Dan memang mungkin pembelajaran yang dulu dirasakan emang keras gitu. Ya. Mungkin memang ada rasa-rasa kayak aduh kok terlalu keras sih keluargaku ini, ayahku gitu. Tapi ujungnya dan akhirnya pun sekarang jadi Pak Julian yang kita kenal sebagai Menteri Sosial gitu Bu. Dan memang down to earth sekali. Dan kayaknya memang dekat banget ya Bu sama keluarga ya Bu ya. Iya, karena Bapak biasakan begitu. Itu anak dengan orang tua. Itu harus selalu ada komunikasi. Betul. Dan apa yang mereka mau katakan sampaikan. Nggak boleh dipendem-pendem ya Bu ya? Makanya kalau ditelusurin anak-anak yang nakal atau narkoba atau apa segala gitu, ditelusurin, pasti anak-anak itu yang agak broken home. Kurang komunikasi dengan keluarga tapi juga. Tapi nggak semua ya, nggak semua yang saya katakan. Kurang. Jadi kalau menurut saya, anak-anak yang selalu ada hubungan dengan orang tua, dengan keluarga gitu. Kan kalau orang-orang di luar tuh lebih keras nggarap ya, lebih kuat. Kalau mereka mau melakukan sesuatu yang seperti temannya ajak-ajak gitu-gitu, mereka akan mikir gini, saya nggak mau. Betul. Ada batasannya gitu ya karena Bu? Karena orang tua saya sayang sama saya. Saya di rumah home sweet home. Nah, itu yang penting. Membangun keharmonisan di dalam keluarga gitu ya Bu? Itu yang penting. Iya. Wow. Karena banyak kan, bapaknya bisnis, nggak pulang-pulang. Nanti ibunya arisan atau pergi ke salon. Nggak punya waktu bareng gitu salon, ya Bu? gitu. Jadi ke salon boleh-boleh aja. Tapi Ibu ke salon nggak waktu itu Bu? Kenapa? Ke salon juga nggak Bu? Ke salon dong. Harus ke salon. Tapi 2 tahun ini nggak ke salon. Kenapa Bu? Kok nggak ke salon lagi Bu? Ya karena mungkin waktu Bapak baru meninggal saya agak gimana gitu ya. Terus sampai ya COVID ini udah manjang lah jadi.
Tapi rambutnya tetap oke, Sobat Sosial. Ini ke salon nggak, Bu? Rambut ini, Bu? Enggak lah, Tatanan sisir rambut. sendiri. Ke salon kan habis duitnya buat nyalon. Aku juga udah lama nggak ke salon, tapi lebih karena emang nggak ada uang aja, Bu. Ya, saya bilang saya kan juga harus eman-eman duitnya. Hemat juga, Bu, walaupun udah jadi ibunya Pak Menteri gitu, masih tetap hemat-hemat, Bu. Hemat itu bagus asal jangan pelit. Nah, hemat itu bagus asal jangan pelit tuh. Boros apalagi nggak bagus. Nah itu, aduh, ini aku kan nggak punya minim gitu ya, Bu, uangnya, tapi boros, Bu. Ini nggak baik, nggak boleh nih ya Sobat Sosial. Harus diirit-irit, pokoknya dimaksimalkan uangnya untuk hal-hal yang penting gitu ya, Bu ya. Jadi kalau saya dulu waktu almarhum masih hidup, saya banyak kemukakan almarhum ya, supaya itu juga jadi bahan pertimbangan. Dia kan orangnya kan sangat pemurah. Ringan tangan dalam arti kata memberi, bukan ringan tangan mukul ya. Iya. Ada kesempatan untuk bisa memberi, pasti memberi gitu, Bu. Jadi dia selalu katakan, Ma, terus terang saya itu nggak bisa nyimpan uang. Oh? Kenapa? Tapi bukan dugem, bukan apa, terus ke kafe-kafe enggak. Iya, iya. Dia banyak kalau ada kegiatan-kegiatan sosial terus gitu. Wow. Udah gitu anak keponakannya atau apanya yang sekolah pinter tapi biayanya kurang terus langsung kasih cek apa segala gitu-gitu. Kalau anak prestasi kasih gitu. Jadi dia tunjukkan begitu. Jadi kamu harus jadi menteri keuangan di rumah kita. Kamu yang ngatur-ngatur ya, Bu ya. ngatur. Kalau kamu nggak pinter ngatur, saya nggak pinter ngatur, kita nggak punya apa-apa. Lah mau nggak mau kan saya mau nggak. Beban nggak buat itu, Bu, langsung dikasih gitu, Bu? Rasanya beban. Tapi ya saya jalanin. Saya pikir ya memang udah tugas saya lah. Iya. Dan sangat ke bawah banget, Bu, kalau dengar dari cerita Ibu. Sekilas aku jadi flashback kemarin wawancara sama Bapak gitu, sama Pak Ari. Memang dari keluarga juga dididik dengan jiwa sosial yang tinggi gitu, Bu. Iya. Sering banget ngasih. Bahkan kemarin aku tanya ini hobi belusukan apa gimana, ternyata memang senang gitu ngobrol sama warga dan bisa membantu warga gitu ya, Bu. Emang bagaimana Pak Ari dididik dan bagaimana Pak Ari yang kita lihat sekarang itu memang nggak lepas dari keluarganya juga ya, Bu ya, dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan juga gitu. Kayak umpamanya gini, satu waktu kami jalan-jalan ke arah puncak ya, ke Puncak Pas. Nanti di pinggir jalan ada tukang sayur kan, kalau mau deket Rindu Alam tuh di pinggir sebelah kiri ada tukang sayur. Supir kami kan Pak Min namanya, Pak Min. Berhenti dulu, Min. Mau ngapain? Lah, kan saya tanya mau ngapain, Pak? Saya pikir mau kamar mandi. Ya udah nanti lihat aja aku mau ngapain gitu. Gak dikasih tahu nih, Bu, mau ngapain? Dikasih tahu. Turun. Kami turun langsung. Nongkrong di tukang sayur, ngobrol sama tukang sayur. Wah, ini lagi mau arah ke puncak nih, Bu. Iya, ngobrol kenapa berapa biayanya, berapa kamu dapat sehari gini. Udah gitu, udah cukup ngobrol. Kadang-kadang dia mau kasih duit. Wow. Ini saya kasih segini, terserah kalian mau bagi atau terserah saya ajak ngomong yang saya kasih terserah. Kasih tinggalin duit. Jalan terus kan. Sampai di sebelum Puncak Pas ada sebelah kiri juga ada tukang kopi sama jagung bakar. Udah lewat Rindu Alam, berhenti lagi situ. Ngobrol lagi sama tukang kopi gitu. Ini jadi banyak stopnya untuk ngobrol ya, Bu ya? Iya. Jadi saya bilang, apa sih maksudnya, Pak? Iya. Maksud saya supaya saya tahu persis rakyat kita ini kehidupannya seperti apa. Wow, ngelihat langsung gitu ya, ngelihat Bu ya? Lihat langsung. Wow. Jadi pernah satu saat kami tuh ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur waktu itu kami mau menghadiri acara pelantikan Bupati berapa mana, Bu? Kalau nggak ingat nggak apa-apa, Bu. Awang Faruk itu sebelum dia jadi gubernur ya. Sangatta. Kami ke situ. Udah gitu terus di pinggir jalanannya kan baru pada dibenerin itu ya, baru dibikin jalan baru. Yeah. Berhenti, ada tukang bensin campur. Tukang bensin yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya, Bu? Tahu-taunya ternyata orang Batak, bayangin di Kalimantan Timur. Jalanannya masih ada setengah hutannya, kan ada Taman Nasional ya. Berhenti situ, ternyata marganya Panjaitan. Wah. Kasih duit sama Bapak. Ngobrol dong, Bu. Ngobrol. Tapi Bapak kan bahasa Bataknya juga kurang fasih gitu. Karena Bapak dulu lama di Sumatera Selatan. Jadi
udahlah ya katanya, hebat kau ya katanya, kata bapak. Kamu datang dari kampung tapi kamu mau ke sini, berjuang lah ya. Tapi jangan jangan kau bikin salah-salah campuran-campurannya, awas kau, kata bapak gitu. Udah galak nih, awas kau. Saya sering lewat sini loh, bapak bilang gitu. Padahal kapan mau lagi lewat situ? Ya gitu. Jadi kami banyak kemana-mana, Sumatera Utara atau kemana gitu. Banyak, bapak itu banyak berhenti gitu untuk ngobrol gitu ya, langsung. Ya ini anak-anak kan juga lihat. Iya. Ini anak lihat. Jadinya terpattern gitu ya Bu, apa sih bahasanya ya, terpattern tuh keinget gitu di otak gitu ya. Tersimpan lah di dalam memori gitu, mereka ya. Betul. Nah Bu, kalau kita ngebahas soal keluarga pasti kan ya, dari ceritanya aja kita udah tahu ya Sobat Sosial memang keluarga yang harmonis gitu, yang memang selalu ketemu setiap seminggu 2 minggu sekali gitu ya Bu. Pasti. Tapi kalau kita mau lihat yang ini nih Bu, ini foto Bapak waktu, ini foto Bapak bukan Bu? Iyalah. Pangling Bu, Pangling. Enggak, sama aja sih. Sama ya? Jadi waktu itu dia wisuda di Amerika. Ini setelah di Amerika gitu Bu, ya, udah kan pindah. Dia di Amerika kan hampir 7 tahun ambil selesainya. Terus pas waktu itu kami tidak menghadiri di situ karena adiknya mau lamaran gitu, lamaran nikah. Jadi dia enggak. Terus padahal kalau nggak salah ini September ya. Ini bulan September. Ingat tahun berapa Bu? Ya, tahun 97. Karena saya baru pulang 97 itu bulan Juli atau Agustus dari sana. Jadi saya kan nggak bisa nunggu lama ya. Gitu, jadi ya dia. Berarti ini foto sendirian ya Bu? Iya. Gak sama ibu dan bapak? Enggak. Karena ibu dan bapak juga lagi ada kegiatan gitu dan di Indonesia. Dan saya tiap tahun ke sana. Saya tiap tahun ke sana. Dulu kan tahun segitu saya belum punya handphone. Cuman Ari yang punya sama bapak. Jadi kalau komunikasi dengan Pak Ari gimana Bu waktu itu? Telepon. Dia call supaya kita yang bayar. Karena bapak bilang, kalau kamu mau pakai uang $500, mesti telepon papa dulu. Kalau mau pakai kartu kredit gitu-gitu. Jadi ya udah sekalian dia call juga ke sini. Ngobrol akhirnya telepon. Ini juga salah satu dan beberapa foto juga nih Sobat Sosial waktu Ibu lagi di Amerika ya Bu ya? Ya itu saya itu yang 2 itu lagi di airport boleh, mau pulang. Ini sama ini di airport. Kalau ini lagi ini lagi di airport. Yang ini lagi diundang makan sama temen ada di sana. Di restoran Jepang. Ini mirip-mirip ya sekarang, coba di Sobat Sosial lihat nih, mirip ya. Emang dari dulunya cantik ke bawah sampai sekarang cantik juga ya. Mirip lah, orangnya nggak ganti kok. Ini kan ibu waktu muda Bu. Kalau Pak Ari waktu kecil Bu, gimana sih Bu penggambarannya Bu? Ada nggak Bu cerita atau mungkin ada foto yang bisa ditunjukin Bu waktu Pak Ari lagi kecil gitu? Ini kan pas udah kuliah Bu. Iya. Wah ini amplop bahaya nih. Apa ini amplop apa ini Bu? Ya ini sih. Foto ya Bu? Nih lagi. Wow, coba Bu boleh dilihat Bu ke kamera. Kamu kasih lihat deh. Loh, ini main drum Bu. Nih Sobat Sosial. Ini Pak Ari waktu main drum. Iya, kita lagi jalan-jalan ke Lido, di situ pas ada drum, jadi dia main di situ. Wow. Tapi dia sukanya main gitar. Hobinya main gitar. Dia pernah jadi juara DKI. Tahun berapa ya dia? Main gitar Bu? Ya, versi Farabi Studio. Wow, ada lagi Bu foto lain? Tapi ini banyak banget Sobat Sosial tuh. Nah tuh. Ini kalau nggak salah belum setahun nih. Wah, kecil banget Ibu. Ini kita nggak nyangka ya Sobat Sosial bahwa bayi ini nanti jadi Menteri Sosial. Tuh lihat deh. Dia itu duduk di atas mobil. Karena Bapak kan selalu suka dinas keluar kota. Jadi kalau Bapak pergi, dia suka panas. Akhirnya nunggu dia di atas mobil. Jadi dia udah kangen kali karena papanya lewat 2 hari nggak pulang. Oh, ini sakit gitu Bu? Iya. Karena papanya pulang udah. Makanya bapaknya selalu kalau mau pergi, umpamanya singlet yang bekas dia pakai ditaruh di dekat tempat tidur dia. Gitu ceritanya gitu. Ini waktu sama Bapak Bu? Iya. Wah, Bapak juga fancy banget ya Sobat Sosial, kayak kacamata hitam. Orang pakai kacamata hitam zaman sekarang. Dari zaman dulu ini tahun berapa Bu, ingat nggak Bu? 73 dia ada tulisannya, bener nggak Bu? Agustus 73. Oh iya, betul. Betul ya Sobat Sosial.
Wow, memang dekat sekali dengan Bapak ya, Bu ya? Iya, semua dekat. Semua dekat sama adik-adiknya juga. Nih, coba nih sama adiknya yang tadi yang cewek itu. Itu tadi aku sempat ketemu sama sosial tuh. Pokoknya sama adik juga dekat, sama keluarga dekat, semuanya gitu ya, Bu ya? Iya. Wah. Ini kita nggak nyangka loh Sobat Sosial. Ada ini jadinya gini nih Sobat Sosial tuh. Jadinya Bapak Menteri Sosial yang kita kenal yang wawancaranya juga ada di beranda ya Sobat Sosial ya. Ada lagi Bu foto yang mungkin yang ada cerita-cerita uniknya, ada nggak Bu foto? Ini dia jadi waktu dia TK kecil, dia jadi dirigen ngajak nyanyi sama teman-temannya gitu. Wow, paling depan ya Bu, memang hobi tampil ya Bu ya. Hobi tampil. Di Sobat Sosial nih. Yang ini ya, bukan yang ini kan perempuan, yang ini ya. Terus ada lagi Bu yang unik mungkin ceritanya? Lagi latihan tako itu taekwondo tangan kosong. Oh, tako tangan kosong. Ini mana Bu? Yang ini bukan Bu? Iya. Yang ini bener Bu? Itu dia. Nih yang ini. Sesudah dia juara DKI. Sesudah juara DKI dia dapat ini juara Bu, ikut lomba dan juara. Di sini dia udah bannya udah beda kan? Dia udah menang waktu itu se-DKI. Wow. Kelompok umur 10 sampai 13 tahun. 10 sampai 13 tahun. Dia juara DKI waktu itu. Wow. Ada sih waktu itu. Dari kecil banyak prestasinya juga ya Sobat Sosial. Tadi menang main drum, terus ini tenis. tako, tangan kosong. Ini ada tenis lagi. Hobi olahraga ya Bu Bapak ya Bu waktu kecil Bu? Sangat harus dibiarin di ini nih. Ini waktu apa Bu? Tamrin Cup apa? Wow. Kalau DKI itu ulang tahun Jakarta, mereka suka mengadakan turnamen Tamrin Cup. Turnamen Tamrin Cup. Iya. Nah dia termasuk salah satu mana, juaranya Bu? juga. Yang ini atau yang mana Bu? Mana ya? Ini Ari. Oh yang ini. Oh saya pikir yang ini. Enggak ini. Yang ini nih Sobat Sosial memang banyak sekali kegiatan waktu kecil ya Bu, sibuk waktu kecil Bu. Oh iya harus. Ikut tadi ada tako, terus gitar, terus itu tenis. Wah. Waktu SMP juga saya dengar main basket juga ya Bu? Basket, basket tapi saya nggak ada sama saya ini basketnya. Jadi dia dulu waktu udah lulus dari waktu itu Sutioso gubernur, sama-sama Pak Sutioso dia ikut di KONI untuk jadi salah satu pengurus basket. Wah, umur berapa itu Bu waktu itu Bapak? 20-an lah, 20 berapa basket. Ya saya kok nggak inget ya. Jadi ada lagi dia lagi dapat piala apa gitu deh. Udah berprestasi dari kecil, terus juga hobi sibuk lah banyak lah gitu ya. Nah ini nih dia juara nih waktu dia juara ini. DKI. Oh ini tako ini Bu? Iya. Wah. Terus dia dapat ban hitam kan? Ban paling tinggi ban hitam hijau. Bu? Hitam tinggi tapi itu dia waktu itu masih dapat ban hijau. Oh. Tapi waktu itu Bapak sempat ngerasa kayak sibuk gitu maksudnya ngeluh nggak sih Bu? Enggak. Ini sibuk banget nih misalnya ini ngapain? Enggak Bu. Dulu latihan tenisnya sama Yolanda Sumarno, ini salah satu tenis itu. Oh, ini pas latihan tenis Bu? Dia main tenis itu Yolanda Sumarno di Senayan dulu yang sekarang ada tempat apa ya sekarang itu saya nggak ingat lagi. Dulu di situ latihannya sama Yolanda Sumarno kan petenis nasional ya. Nggak ngeluh dari ya, Bu, ya? jam 7 sampai 10 malam. Hah? 7? Ini 7 malam? 7 malam sampai 10 malam. 3 jam Bu 3 jam. main tenis? Wah. Tapi di situ saya udah bawain baju gantinya. Di situ kan ada air panas, dia mandi bersih. Jadi di daerah Pancoran sini dulu ada soto Betawi bersih. Saya suruh makan dia di situ, dia suka soto sama nasinya kan pakai ayam bawang goreng. Minum teh anget manis di situ kenyang, pulang ganti piyama tidur. Karena kan siangnya dia udah bikin PR. Oh, jadi memang gitu. Walaupun kegiatannya sampai malam tapi PR tugas dari sekolah nggak pernah lewat ya Bu ya. Jadi misalnya dari 24 jam nih Bu, kegiatannya Bapak waktu kecil itu sering les atau ikut ekskul gitu Bu waktu sekolah? Dulu kayaknya nggak terlalu musim ekskul, paling kita pakai latihan-latihan gitu, les ya ke rumah, bahasa Inggris, matematika atau apa gitu-gitu. Wow, memang kayaknya mungkin yang kita lihat sekarang nih kan Pak
Juliari juga salah satu menteri paling sibuk nih Bu selama pandemi COVID ini Bu. Jadi mungkin memang tidak kelihatan sibuknya, maksudnya nggak berasa sibuknya karena memang dari kecil sudah terbiasa sibuk gitu Bu. Jadi mereka kan dulu sekolah Sabtu masih sekolah ya. Oh iya benar. Jadi mereka itu kalau mau diajak kemana-mana Sabtu dari hari sampai Sabtu nggak ada yang mau mereka. Oh, karena mereka sadar mereka ada PR apa segala. Berarti kalau diajak jalan-jalan tuh Senin sampai Sabtu nggak bisa Bu? Nggak mau. Kecuali kalau Sabtu yang udah agak sore gitu mau. Karena mereka punya rasa tanggung jawab. Karena bapaknya bilang gini, Papa, Mama nggak mau suruh kalian bikin PR. Sadar sendiri, belajar sendiri. Berarti nggak dimarahin Bu kalau misalnya nggak ngerjain PR atau gimana? Nggak gitu? Dimarahin. Tapi mereka karena merasa tanggung jawab jadi dilakukan juga. Makanya kalau ada kita mau pergi, ada yang meninggal pas hari Sabtu atau Minggu lah. Mau kemana Mama sama Papa? Mau ngelayat ya, ada yang meninggal. Kok hari Minggu kok meninggal? Waktu kecil tuh Bu, kok hari Minggu meninggal? Maksudnya kan itu udah waktu mereka iya. Ya saya bilang ya orang meninggal nggak bisa ayahnya. Saya bilang gitu, lucu juga. Kok Minggu meninggal? Gitu. Jadi suka lucu juga. Dan Bapak sesibuk apapun dia, kalau pas anak-anak libur atau pas weekend, anak-anak tuh sering dibawa kemana-mana. Wow, memang beneran kayak cetakan, kayak cetakan. Kayak cetakan papanya ya Bu ya? Kan Pak Ari juga sering banget meluangkan waktu dengan keluarga gitu. Iya, itu ya. Harus mau sesibuk apapun pasti diluangkan ngobrol sama keluarga gitu ya Bu. Emang kayaknya kalau aku dengar dari obrolan Ibu memang udah terbiasa dari kecil gitu ya. Jadi memang nggak ada rasa terbebankan lagi karena sudah biasa ini waktu datang ke kantor papanya. Dan ke bawah juga di sobat sosial, James Bu, kata Bu Grace sering banget dibawa ke kantor kan, dan jadi asisten katanya. Ini sering dibawa ke kantor juga, dan memang biar tahu ini juga ya Bu, biar tahu kegiatannya. Kegiatan papanya. Jadi kalau boleh Bu, yang paling Bapak selalu terapkan. Dan buat kita semua juga bagus. Kalau kita mau marah sama anak, jangan dilihat ibunya atau bapaknya bela salah satu. Ibunya bela, bapaknya marah. Atau bapaknya bela, ibunya marah, nggak boleh. Kadang-kadang karena bapak keras kan saya suka sakit hati ya. Biasa juga ya Bu ya. Keras amat nih orang. Tapi saya nanti dia di kamar. Tadi kenapa begitu Pak gini-gini sama Ari? Itu kan anak kandungmu, bukan anak bawaan saya. Saya gituin ya. Loh, kamu kok salah sangka gini. Saya mau bikin gitu supaya membentuk anak-anak ini gitu. Jadi nggak boleh ada dualisme didik anak. Wah, itu dia. Berarti kalau misalnya Bapak lagi marah gitu, walaupun Ibu memang mungkin ngerasanya, aduh ini kok terlalu keras atau bagaimana, tapi tidak pernah ditunjukin di depannya, Bu. Saya diam. Pernah dulu dia itu sudah mau meresmikan ada bengkel lah ya. Dia sebagai, kalau nggak salah waktu itu dia udah di WGI, di pabrik. Dia udah jadi CEO. Udah pakai jas seragam ini. Terus karena apa? Jadi Bapak marah di situ. Karena apa? Ari itu apa? Terus dia nangis. Bapak Bu yang nangis atau Ari? Ya Pak Ari. Pak Ari. Terus Bapak ke kamar, terus dia datang ke saya, kesini saya, Mah, kok Papa keras banget sih sama aku? Oh, sempat terlontar juga ya Bu ya? Sampai bajunya basah. Saya bilang, aku kok kayak anak tiri aja kan? Loh kok ngomong begitu? Saya bilang gitu. Kamu itu darahnya sama adik-adiknya, golongan darahnya sama. Yang hebatnya ya, makanya selalu saya mensyukuri. Anak saya laki, perempuan laki. Ya kalau Jawa bilang, gilir kacang. Kacang. Terus Bapak golongan darahnya B. Iya. Saya A. Anak saya tiga-tiganya AB semua. Nah lu, bisa gitu ya Bu ya? Makanya dalam hatiku gini, Tuhan baik banget ya. Sampai golongan darah anakku juga nggak dibedakan. Iya betul. Jadi saya bilang nggak ada yang B doang, nggak ada yang A doang, AB gitu ya Bu. Saya bilang, emang kamu nggak ngerasa papamu itu mendidik kamu untuk supaya jadi orang ya istilahnya. Ya
kok keras banget Pak ini. Udah, bapaknya keluar, Ari bajumu udah basah, kamu masih mau ke sana? Iya Pak, ganti, gitu. Papanya tunjukin gitu, tapi mukanya nggak kelihatan nggak marah gitu. Jadi supaya anak ini tertib gitu. Pernah waktu itu kenapa ya, terus Bapak agak pukul. Terus saya di kamar bilang, itu apa sih mulai-mulai nanganin anak-anak begitu, saya bilang gitu. Kamu sekali-sekali saya mau tanganin mau nggak, saya gitu. Terus ya itu untuk kebaikan, saya bukannya mau marah kan. Tapi dipanggil gini, itu tanganmu kenapa Ari merah-merah? Ya kan gitu kan. Iya Pak, sakit nggak itu? Sakit Pak. Kenapa itu merah begitu? Kamu kepentok? Enggak, tadi kan Bapak kan pukul aku. Masa sih? Kan Bapak punya tahu ya. Udah ambil balsem di kamar. Wow. Diurutin sama dia pakein balsem. Jadi walaupun sekeras apapun tetap perhatiannya tetap kerasa juga ya Bu sama anak-anak. Iya, gitu. Jadi dia nggak mau ngalah, tapi dia tetap kasih perhatian. Dan kebiasaan Bapak itu selalu katakan anak-anak itu mesti saya yang mandiin, nggak boleh pembantu. Dari kecil Bu nggak pernah pembantu? Dari kecil. Nggak boleh pembantu. Dan sesudah mandi, udah kering, udah bersih, Bapak ngurut mereka. Rutin Bu? Rutin. Wow. Kalau Bapak nggak lagi keluar kota ya, rutin. Wow. Maksudnya supaya pertumbuhannya, tulang-tulangnya, pertumbuhan badannya bagus, sehat gitu ya. Jadi ya alhamdulillah saya selama punya anak sampai mereka pada nikah nggak ada yang opname sakit apa segala kecuali melahirkan ya. Iya, Linda kalau ya. melahirkan kan memang harus di rumah sakit ya Bu ya. Tapi selebihnya nggak Bu? Nggak pernah di rumah sakit gitu misalnya mungkin DBD? Nggak pernah. Nggak pernah Bu? Nggak pernah. Wow. Karena Bapak juga kalau pagi-pagi itu kebiasaannya dia suka nyampurin vitamin A, C sama vitamin D, dimasukin yang harus direndam gitu loh. Dibikinin satu-satu di gelas anak-anak. Ari belum diminum ini. Belum Pak. Harus minum gitu ya Bu tiap pagi. Kalau mau ke sekolah minum susu dan harus sarapan. Dan harus doa. Biasanya kan Bu, anak-anak kan biasanya malas sarapan ya Bu. Ini mungkin harus. Ngerasa, aduh ya ampun, masih pagi gitu, masih terlalu banyak aktivitas. Dibiasakan, udah taruh aja di atas meja sama mbaknya, ya udah mereka mau nggak mau doa, makan. Sarapan, dan minum vitamin. Iya. Yang lucunya, pada satu waktu si kecil, Anto, dia beda sama kakaknya 5 tahun lebih. Dia mau ke sekolah, kan di situ pintunya keluar ke garasi. Udah doa belum Dek? Iya sorry belum. Jadi lucunya dia nggak dia sambil jalan ke pintu sambil doa. Berarti gini Bu di jalan nabrak atau Bu? Nabrak nggak Bu? Tapi kalau nabrak kan lucu juga ya Bu ya, lagi doa nabrak. Jadi aku diam aja. Berarti kalau ada aktivitas yang kurang satu tuh saling ngingetin juga ya Bu ya? Ini udah doa belum atau udah minum vitamin belum gitu? Dan mereka kalau mau berangkat tidur kan di atas semua kamarnya. Karena udah pisah-pisah jadi udah di kamar masing-masing. Mereka selalu pamit ke kamar dulu, ucap selamat tidur gitu. Wow, itu dibiasakan juga dari kecil Bu? Misalnya dibiasakan lah. Datang ke kamar gitu. Makanya kan mereka kan belum bisa ngomong benar. Mereka bilang matendung gitu, matendung. Jadi selamat tidur gitu maksudnya. Jadi ya udah selama mereka belum pamit ke kamar, saya nggak kunci kamar. Wow. Karena kan mereka mau masuk, gitu. Dan selalu ada Bu, tiga-tiganya tuh selalu absen. Selalu. Bilang matendung gitu. Baru kalau udah tiga-tiganya udah selesai, udah absen, baru dikunci. Iya. Wow. Gitu. Aku pengen deh, tiba-tiba pengen jadi anaknya Bu Ape, nggak bisa ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Ini kan aku masih bisa kok Bu, datang ke kamar Ibu, matendung gitu bisa Bu. Boleh. Tadi udah diizinin kok tidur di sini kata Bu Ape. Tapi Bu, kedekatan kayaknya kan ini dekat banget nih Bu, kayaknya erat banget gitu Bu. Tapi kalau Ibu bisa gambarkan gitu Bu, sedekat apa sih Bu Pak Ari gitu sama almarhum Bapak gitu? Sedekat apa? Walaupun memang tadi kan katanya didikannya keras gitu, walaupun tetap perhatian. Tapi Ibu ngelihatnya tuh sedekat apa sih mereka berdua Bu? Mereka dekat, karena apa? Apapun yang dididik Bapak terhadap mereka, pendidikannya keras, apalagi Bapak kan orangnya tegas gitu ya.
Tapi di balik itu semua, anak-anak ini tahu bapaknya tuh sangat sayang sama mereka. Itu yang penting. Walaupun galak gitu ya Bu ya? Iya, itu di balik itu terkandung bapaknya sangat perhatian. Bapaknya sangat perhatian dan sangat sayang juga ya Bu ya? Dan mereka tahu, jadi bukan papa marah melulu, serba salah, gue gini-gini, enggak. Ya misal kayak, ngomel lagi aja gitu Bu. Biasanya anak kecil gitu Bu, aku gitu. Ada juga yang begitu, ada juga. Tapi mereka tahu, karena mereka tahu dalam hal-hal tertentu bapak perhatian gitu. Walaupun memang terlihatnya tegas dan memori yang diingat gitu tegas, tapi ada juga lah ya Bu momen-momen ketika memang, oh bapak ternyata sayangnya sama aku, perhatiannya sama aku gitu. Bahkan salah satu yang mungkin menurut aku kedekatannya sangat terlihat gitu ya Bu. Tadi kan harus minum vitamin, harus saling mengucapkan selamat tidur, ikut bapak ke kantor juga gitu kan. Tapi kalau sama ibu gimana Bu dekatnya Bu? Sebenarnya kalau Pak Ari tuh lebih dekat ke ibu atau ke almarhum bapak? Ya kalau saya muji diri ke saya. Ya. Tapi kenyataannya udah Bu, kenyataannya di ibu? Atau... Ya, semua anak saya dekat ke saya kok. Jadi karena kami nggak ada, mereka lihat nggak ada perbedaan mendidik mereka, ya sama-sama dekat lah. Berarti bukan yang tipikal mungkin ada di keluarga yang bapak galak banget udah sama ibu aja terus gitu, enggak ya Bu? Karena dilihat saya juga kan seolah-olah sejalan sama bapak. Ya biar dimarahin dia, ke mama juga paling mentok juga gitu. Mau ngaduk mama juga pasti dibilangnya, ya makanya salah sendiri kamu gitu ya Bu ya. Tapi bentuk perhatiannya, tadi kan kita selalu bahas bentuk perhatian ibu dan bapak ke Pak Ari gitu ya. Tapi ada juga Bu, satu momen ketika Pak Ari waktu itu harus reses, harus mengunjungi suatu daerah gitu. Dan ibu minta dianterin ke rumah sakit. Dan itu Pak Ari lebih milih nganterin ibu daripada reses. Itu gimana Bu? Pas tahu itu. Saya nggak pernah paksakan, cuma dia aja yang nimbangin. Mana yang lebih penting, aku yang penting ke mama atau aku reses. Saya nggak pernah bebankan mereka gitu. Mereka aja nimbangin sendiri. Mereka nggak pernah merasa harus ada diwajibkan gitu ya Bu. Maksudnya kayak dipaksakan gitu. Saya juga kan orangnya mandiri sih. Cuman rasa sayang anak-anak ke saya dan rasa bakti mereka ke orang tua, terutama kami udah tambah-tambah tua gini, mereka sendiri yang nimbangin. Aku mendingan ke mama aja, kayak saya waktu berapa tahun lalu, 6 tahun yang lalu kan pasang ring kan. Jadi dia sama adiknya suka nganterin saya ke rumah sakit Singapura. Terus kami kan di Grand Hyatt gitu. Udah 20 tahun kali kami ininya Grand Hyatt kami ke Singapura ya. Ketemu sama Pak Erick Thohir waktu itu. Waktu itu belum jadi menteri ya, belum jauh lah masih. Ngapain Ri lu di sini? Ini mau ngawal mamaku. Mama mau pasang kontrol. Ring. Udah pasang ring. Mau kontrol ke rumah sakit, ke pasang ring gitu. Gimana? Bang, ini dong gue itu dong sekali-sekali diajak dong lihat apa sepak bolanya apa ya? AC Milan ya si Erick Thohir. Apa tuh? Tim Inter Milan. Oke. Boleh kapan-kapan gue ajak gitu. Ternyata Pak Ari itu sama Erick Thohir satu sekolah di Asisi. Tapi senioran Pak Erick ya. Bu, jadi sebenarnya Bu, Pak Ari dan Pak Erick Thohir juga satu SMA sama tante aku Bu. SMA 8? SMP, sorry Bu. Salah ya aku ya, salah. Dari SMP Bu, jadi tante aku di SMP Asisi juga. Jadi pas aku teleponan sama tante aku, dia bilang memang kenal sama Pak Ari. Dan waktu kecil memang katanya jadi idaman wanita Bu. Karena main basket dan anak OSIS gitu Bu. Tapi boleh tadi dilanjut sama Pak Erick. Jadi Asisi itu ada terpampang ini mereka, nama mereka dan foto mereka ya. Bangga dong Asisi. Jadi Pak Erick Thohir, Pak Ari, betul, sama Jerry Sambuaga, anaknya Pak Theo Sambuaga, kan dari situ juga. Memang kayaknya Asisi banyak melahirkan orang-orang ini ya Bu ya? Kalau dulu Asisi bagus ya, cuman SMA-nya kurang, makanya Ari saya pindahkan ke SMA 8. Kebenaran dia dapat di SMA 8. Dan SMA itu juga SMA terbaik ya Bu? Ya, waktu itu di Jakarta. Jadi ya, kalau sekarang kayaknya udah agak menurun ya. Tapi pernah ada di golden moments-nya gitu Bu, waktu ketika ada Pak Ari juga gitu kan. Akhirnya mungkin Asisi juga nggak nyangka nih, wah Pak Ari jadi menteri gitu. Iya, waktu itu juga pernah kayaknya mereka bikin acara apalah untuk kayak ucapan syukur ya. Ada
keluaran dari ACC, ada 3 menteri gitu. Wah, tapi jangan salah, Obama juga dari situ loh. Emang iya, Bu? Obama juga iya dong, 4 tahun di ACC. Tapi jauh di atas Pak Ari ya. Ibu gurunya sampai ya berapa tahun yang lalu waktu Obama masih presiden, ibu gurunya masih ada, Ibu Israela namanya. Masih ingat Bu gurunya, Bu? Masih kan dia selalu komunikasi dulu sama ACC. Jadi sebetulnya kalau di Besuki itu dia cuma 8 bulan di Besuki. Di sini 4 tahun. Memang anak Tebet aja ya, Bu ya. Anak Tebet. Emang bocah Tebet gitu. Anak Tebet. Pak Ari juga bilang katanya nomor handphonenya dia, Bu, nggak ganti dari tahun 98, Bu. Iya. Emang bener nggak ganti, Bu? Nggak hilang gitu, nggak rusak, lupa isi gitu. Nggak pernah. Jadi katanya kalau ada, misalnya ada perikatan bencana atau mungkin ada sesuatu terjadi gitu, itu langsung banyak, Bu, yang WhatsApp dia, Bu, dari semuanya, dari yang tahun 98 nge-save nomornya sampai yang sekarang gitu, Bu. Emang banyak yang nggak berubah gitu ya, Bu, ya, dari Pak Ari ya? Kalau Ibu ngeliat sebagai Pak Ari sebagai seorang anak gitu, Bu. Sekarang saya mau balikin lagi. Kenapa harus berubah? Ya siapa tahu, Bu, misalnya kan melihat kondisi yang udah jadi seperti sekarang gitu, bukan sangat berbeda jauh dengan waktu itu gitu, Bu. Tapi Ibu nggak ngerasa beda ya, Bu ya? Enggak lah, nggak boleh gitu-gitu. Makanya saya bilang jabatan itu kan hanya sementara. Nanti kalau umpamanya udah selesai periodenya, syukur-syukur kalau dia mau terpakai di mana lagi kan. Kalau itu kan ada batasnya. Mungkin kalau kerajaan enggak ya. Iya, tapi kalau ada dinasti, memang nggak ada yang bertahan lama gitu ya, Bu ya. Ya, jadi selama kita di satu tempat itu ya lakukan aja pekerjaannya dengan baik. Makanya saya selalu katakan pakai hati dan pikiranmu. Hati dan pikiran. Supaya kamu pekerjaannya nggak terbebankan. Ya kan kalau lihat kadang-kadang ada yang bully, ada apa segala nyinyir-nyinyiran gitu kan, kita sebagai orang tua juga suka sedih. Saya harus semangat ya, Nak ya. Semangat apapun yang terjadi gini-gini harus semangat. Lihat semangatnya papa kayak apa. Selalu diingetin ke papa lagi ya, Bu. Karena papanya lah jadi motivasinya ya. Karena kan dulu kan ya terus terang sama Soeharto kan dia nggak terlalu ini ya. Jadi ya bagaimana papa tuh berjuang untuk keluarga juga. Jadi kamu nggak boleh membleh. Harus sebang. Mentalnya kuat sekali berarti ya, Bu, ya, memang dididik sebaja itu gitu. Iya, oh iya. Dulu juga dia kan di WGI jadi CEO ya, di situ berapa belasan tahun lah. Terus sesudah itu dia sama Sutioso yang saya bilang jadi pengurus KONI. Terus dia pernah 2 periode jadi ketua IMI. Iya, Ikatan Motor Indonesia. Di situ kan sibuk. Jadi kalau ada orang bilang Pak Ari cuma menceluk aja tempel di situ, enggak lah. Dia dari bawah kok. Memang dididiknya memang dari bawah sekali gitu ya, Bu ya. Makanya jadi ya nggak kagetan. Bahkan ketika kembali dari Amerika, Bu, saya dapat info bahwa Pak Ari itu kerja di perusahaan Bapak tapi sebagai salesman ya, Bu? Sangat. Bu? Berarti semua langsung dijadiin posisi apa gitu, Bu? Semua anak-anak Bapak dari bawah. Kayak Mbak Linda ini dulu. Dia kan kerjanya di pabrik. Cibitung loh. Setir mobil sendiri, mobil Starlet. Starlet kan Toyota Starlet kecil. Iya, betul. Katanya, Ma kalau aku lagi dilewatin bus atau truk, aduh aku goyang mobilnya. Gini-gini, Bu. Ya, yang penting hati-hati. Terus dia pernah telepon, Ma, aku lagi di Dan Mogot nih. Baru-baru kerja. Ngapain? Aku kan lagi survei bengkel-bengkel karena seminggu harus dapat berapa bengkel yang aku surveiin gitu. Panas mah ini ya itu memang tugasmu gitu. Terus pada satu saat saya telepon dia, saya ada perlu apa? Nanti ya Ma telepon ya Ma. Emang kamu di mana? Saya bilang. Aku lagi di tangga nih lagi apa ya, stock of name barang-barang. Jadi dari tangga kan kalau kamu ke atas gitu tinggi tuh. Gitu ya, Bu. Jadi dia nggak berani kan. Oh iya gitu. Semua digojol gitu sama Bapak. Termasuk Pak Ari juga dengan gaji 1 juta, Bu, per bulan waktu itu. Jangankan Ari, istrinya aja juga digojlok. Masa sih, Bu? Bentuk gojokan gimana tuh? Boleh gak mau diceritain, Bu? Ya salah satunya ya kita didik supaya mandiri. Kayak dulu waktu saya masih muda, masih langsing lah. Ya, Bapak ini kan juga masih langsing, Bu. Aku yang gak langsing. Bukan, langsing lihat dari sedotan. Di layar langsing, Bu.
Ini kalau nanti Bu kalau misalnya lagi tayang terus nggak langsing marah aja Bu. Ya marah ya. Harusnya langsing masih bikin Bu. cantik ya. Harusnya langsing. Ya. Langsing cantik. Ini nggak pakai masker Bu. Tapi kita kelihatan shining gitu Bu. Cantik gitu. Jadi kayak dulu waktu masih muda, kalau bapak kan badannya tinggi besar. Jadi saya pikir kalau mau mereksa genteng apa segala kan takut gentengnya pecah. Saya naik ke atas genteng. Masa sih Bu? Benerin genteng juga Bu? Enggak sih, ada tukang. Jadi saya ngontrol kerjanya. Ngeliat di atas gitu Bu? Iya, pakai sepatu sneaker ya dulu ya. Celana pendek, pakai kacamata hitam, pakai topi. Saya naik. Ngeri banget Bu, itu mah macam salah satunya. Waduh. Bayangin itu. Saya nongkrong aja liatin. Karena kalau benerin karpusannya, kalau kita nggak lihat bener ada semenan yang nggak bagus apa segala. Betul gitu. Wah, gini dong Bu, nih pakai kacamata hitam nih begini iya. Bu. Iya. Takut kali Bu tukangnya Bu. Kalau tetangga lewat, gitu. Bu Ape lagi ngapain? Jadi mandor. Itu berarti bukan hal yang ngagetin Bu, masa? Kan maksudnya kita biasanya ngelihatnya kan laki-laki Bu yang benerin genteng atau yang mengecek. Kan saya cuma mandor gitu aja, tukang ada. Tapi kan tetap aja Bu naik ke atas Bu. Iya. Pakai sneakers. Ini mah itu Bu biasanya Bu. Dadanan ibu itu dipakai sama anak-anak milenial pergi ke konser Bu. Gitu ya sekarang sepatu ya. sneakers, celana pendek, kaos sama kacamata. Dengerin lagu. Tapi kalau ibu bukan ya. Ngeliatin mandor ya Bu. Jadi mandor. Jadi orang ngechat, orang benerin ini, benerin itu kan saya harus kontrol. Terus ke surat-surat, umpamanya ke bank apa segala saya kan. Menteri Keuangan kan, Menteri Keuangan di rumah. Jadi sesudah Bapak meninggal, saya terus mikir gini. Saya nggak ada perubahan apa-apa ya. Yang biasa yang saya lakukan biasa. Saya pikir gini, inilah rupanya hikmat yang Bapak didik ke kami. Jadi aku mandiri. Berasa gitu. Juga, maksudnya tidak hanya berasa di anak-anak, tapi juga sebagai istri juga ngerasa juga ya Bu. Begitu. Wow. Mami rocker. Mami rocker ya kerjaan yang kami jadi dulu mandor. Sama Bapak waktu masih muda, itu kami suka dansa di itu Nirwana Super Club lantai dansa Bu 14. Iya dong. Gini dong. Aduh, ini kameranya nggak bisa diri sih Bu. Kalau bisa nanti aku mau minta ibu dansa bareng sama aku, nggak bisa ya? Tapi dansanya dansa zaman dulu dong, nggak kayak gitu-gitu. Oh emang dansa zaman dulu tuh gimana Bu? Ya yang bahasanya waltz gitu, waltz. Bahasanya yang apa gitu. Ngeri. Gitu. Hobi dansa ya Bu ya? Kami dulu senang dansa, senang nyanyi, gitu. Ada nggak Bu lagu yang ngingetin ibu sama almarhum Bapak, atau mungkin lagu yang sering dinyanyiin bareng gitu Bu? Ada nggak Bu? Ya banyak sih lagunya. Ada nggak Bu salah satunya Bu? Boleh nggak Bu dinyanyiin Bu? Jangan dong, nanti orang pada kabur semua. Enggak Bu, nih aku udah bilang Bu. Pokoknya yang nonton episode spesial Bu, episode khusus ini bareng sama Pak Ari, bareng Bu Grace, dan bareng Ibu Ape juga, nggak boleh di skip. Mau sepanjang apapun nggak boleh di skip. Nggak boleh. Ada nggak Bu? Boleh Bu dinyanyiin Bu. Nanti kalau aku tahu aku nyanyiin juga. Tapi kayaknya nggak tahu ya Bu. Nggak usah lah. Nggak ada ya Bu ya. Soalnya nanti jadi inget lagi. Jangan deh. Tapi emang hobi kalau Bapak dan Ibu Grace kan kegiatan waktu luangnya kan nonton bioskop Bu. Kalau Ibu waktu itu sama Bapak dansa ya di Nirwana. Dulu bioskop juga kumpul-kumpul makan sama saudara-saudara juga. Terus jadi kami boleh dibilang di Nirwana itu HI kan ya di atas lantai 14. Kami itu dibilang di situ lurahnya. Waduh, lurah emang jadi penghuni tetap Bu di situ Bu. Karena kan weekend udah bawa baju ganti segala. Kalau habis dansanya bajunya basah kan ganti baju dulu baru. Dansa sekaligus olahraga ya Bu? Iya dong. Kalau ada orang yang lagi dansanya hot kan kita jadi ikut. Kalau musiknya ya. Tapi nggak gini-gini ya Bu, kalau anak sekarang kan juga gini-gini Bu. Enggak itu nggak pakai mat asal aja kan. Cuman buat happy doang. Tapi kalau Ibu itu juga memang dijadiin olahraga dan kegiatan rutin ya Bu ya? Oh iya. Nyanyi juga. Kalau kita kumpul-kumpul keluarga, ya kan ada keponakan yang bisa main keyboard gitu ya. Kami panggil, kami nyanyi-nyanyi lah. Sekarang juga ada cucu juga Bu, ada James sama Jill gitu. Rame ya Bu berarti sekarang kalau lagi kumpul-kumpul di rumah gitu Bu. Dan sekarang ya karena banyak sekali hal-hal positif yang diajarkan Bapak tentang kehidupan Bapak suamiku. Sampai sekarang cucu-cucu juga kalau ingat kan kalau orang Batak kan opung doli. Apa itu Bu? Eyang kakung. Opung doli. Kalau Jogja kan mbah ya Bu ya? Ya. Kalau opung boru. Opung boru. Apa uti ya. Apa Mbak Putri.
kalau kita cerita ngomong soal almarhum bapak, mereka terus ini, sedih. Jadi masih berkesan sama mereka itu, padahal bapak kan udah meninggal 3 tahun lebih. Bahkan di cucunya pun masih sangat berkesan ya Bu ya? Sangat. Maksudnya meninggalkan pesan yang sangat kuat gitu. Dan mungkin walaupun tidak selama durasi bertemunya gitu dengan bapak, dengan anak gitu Bu, tapi tetap berkesan gitu. Dan ada nilai-nilai juga yang diterapin di cucu juga nggak Bu? Ya sesuai dengan umur mereka ya. Ya omongan disesuaikan dengan umur mereka. Cuman mereka dapat lagu masing-masing dari dapat lagu masing-masing. Bahasanya gini, kayak anak cucu saya paling besar Julian. Opung yang paling gini. Julian, cucu Opung Doli gitu. Terus yang lain lagi, mana di mana cucu Opung Doli gitu-gitu. Jadi semua dapat lagu-lagu gitu. Setiap cucu Bu punya soundtracknya, soundtrack of their lives gitu ya Bu. Jadi ya kadang-kadang saya suka deket mereka, saya nyanyi gitu terus. Gitu. Kangen ya Bu? Kangen ya Bu ya? Kangen. Jadi saya suka kalau cerita sama pendeta apa segala. Saya bilang gimana ya, sampai sekarang saya masih ingat bapak, apalagi waktu proses waktu dia mau sakit ya. Iya. Terus pendetanya bilang, ibu nggak usah paksakan untuk melupakan. Biar aja berjalan begitu. Ibu itu udah hampir 48 tahun, mana mungkin bisa lupa, kata gitu. Jadi saya kadang-kadang kayak waktu bapak kan meninggal 29 September. 29 September. Saya terus doakan malam pagi-pagi. Saya nangis sih situ ingat. Terus saya bilang, papa kan 3 tahun ya. Kalau buat orang Jawa ini 1000 harian. 1000 harian. Betul. Inilah yang terakhir, saya bilang gitu. Tapi pandemi kayak gini gimana ya? Tapi mama tuh pengen harus bikin. Ada acara gitu ya Bu, dibikinkan Karena acara. untuk ke 4 tahun, ke 5 tahun udah nggak perlu lagi. Saya bilang, ya udah terserah mama atur. Di rumahku aja mah. Tapi kita bikin aja kebaktian, doa. Saudara-saudara nggak usah diundang banyak-banyak. Jadi waktu itu saudara-saudara saya undang yang paling dekat di hati bapak. 1, 2, 3, 4, 5 keluarga. Tapi mereka tuh saya suruh rapid semua dulu. Memang harus menyesuaikan dengan kondisi juga, saya bilang Bu. sorry ya, soalnya ini protokol kesehatannya harus gini. Saya bilang gitu. Nanti terus diperiksa suhunya. Ya mereka mau. Jadi di rumah Pak Arik saya Grace susun semeter. Wow. Jadi sesudah itu kita bikin pas 4 Oktober kemarin. Baru-baru ini ya Bu? Iya, karena tanggal 29 September itu hari Selasa, kan nggak mungkin Pak Ari juga nggak ada bisa waktu. Rasanya baru lega saya hatinya. Memang sebelum itu masih ada yang ganjel Bu atau gimana? Maksudnya akhirnya bisa lega gitu Bu? Iya, ada yang ganjel, takut sampai nggak bisa saya lakukan. Tapi saya udah pamit sama anak-anak. Mama pengen acara begini loh nak, saya bilang gitu. Rumah adik atau rumah kakak atau rumah Abang Ari, saya bilang gitu. Terserah mama aja, katanya gitu. Terus terserah mama. Terus Ari yang bilang di rumahku aja mah, katanya gitu. Karena saya sebelumnya agak nggak enak badan. Jadi udah rumahku, nanti mama kecapean, biar di rumah aku aja, dia bilang gitu. Udah kami bikin. Ya udah lewatin 3 tahun tuh agak lega lah gitu. Walaupun masih sedihnya masih sedih Bu ya, masih keinget ya Bu. Masih. Karena gimana ya, di dalam rumah tangga kan nggak mungkin smooth terus bagus nggak ya, ada gejolak gitu. Tapi sekian puluh tahun yang kami jalanin ya kami kompak aja terus sih. Kalau berduaan aja, kami kan di rumah udah lama berduaan aja. Pak Ari dulu saya beliin rumah, saya bikinin rumahnya. Kan dia senang bikin gini. Orangnya kan rapi, bersih, dan nyenik juga. Papanya bilang gini, Ari, rumahmu kalau udah siap, kamu pindah aja ke sana. Hah? Aku pindah, Pak? Papa udah bosan lihat aku. Gak mau pindah Bu? Gak mau. Papa udah bosan lihat aku. Papa bukan bosan, masa bosan sih sama anaknya?
nanti rumahmu nggak selesai benerin gitu. Oh iya kalau papa gitu. Jadi abis setahun 2 tahun baru kenal Bu Grace. Kalau Linda kan memang waktu berangkat nikah udah tahun 98. Anto yang kecil juga gitu. Saya beliin di Jalan Bangka. Saya renovasi, saya benerin karena rumah agak tua. Anto pindah. Hah? Nggak ada yang mau pindah ya Bu ya? Aku paling kecil, aku harus pindah juga mah. Iya supaya kamu belajar mandiri, saya bilang gitu. Masa mau sama mama papa terus? Nggak ada yang rela ninggalin suasana ini ya Bu ya? Enggak. Aku makanya nih udah betah nih di sini nih. Iya deh. Nggak mau pulang. Aku nggak mau pulang tim. Iya. Jadi saya ini cerita inilah sesungguhnya, bukan ada direkayasa, bukan aja dibagus-bagusin, bukan ada gimana ya. Tapi soalnya kan kita nggak sebenarnya kita juga belum pernah ketemu kan Bu sebelumnya. Ya. Sama Pak Ari pun begitu, sama Bu Grace pun begitu. Tapi ceritanya nyambung dan klop. Jadi untuk dibilang rekayasa sangat sulit juga Bu. Maksudnya kan kita nggak pernah ngobrol sebelumnya gitu. Jadi itu saya bilang nggak mungkin gitu. Saya bilang gitu. Nanti kalau nggak ditinggalin rumahnya rusak lagi. Ya pindah Anto sesudah 2-3 tahun sepi kemudian. Sepi dong buat itu ya Bu? Ya sepi. Cuman ya kan rumah kami ini tempat bertamu. Keluarga, teman-teman, apa segala semuanya gitu. Jadi ya nggak kesepian. Dan kami kalau berduaan aja juga nggak kesepian ngobrol begini sampai malam nanti nggak apa-apa ya. Nggak kerasa gitu ya Bu yang ngobrol. Nanti di meja makan juga kalau dilihat orang kalau masuk dari situ kali gini. Ini orang berdua kompak banget. Jadi papa kan suka bilang gini. Kalau bilang ke saya ngomong gini-gini, biasaan kan kalau kayak perintah di kantor. Ma gini. Kalau ngomong yang sopan santun, yang diajak ngomong tuh lihat. Saya suka gituin. Wow. Tapi saya sambil bercanda juga. Nah, terus akhirnya dia begini. Terus dia deketin saya. Mah, tadi mama ngomong apa gitu? Jadi kaget ketawa kita. Gak jadi tegas ya. Apa sih kamu ini? Gitu. Sering bercanda, guyon gitu ya. Sangat. Walaupun tetap harus serius di depan anak, walaupun ada beberapa perbincangan yang serius. Di depan anak juga enggak. Guyon juga Bu depan anak Bu? Di depan anak juga guyon. Kadang-kadang kita dipeluk, kadang-kadang kita di-kiss gitu. Maksudnya gini, contohnya bukan vulgar apa segala. Dia perlihatkan ibu sama bapaknya tuh harmonis. Iya, betul. Supaya kalian juga contoh seperti ini. Betul. Ya, alhamdulillah ya anak-anak saya kan begitu. Kelihatan gitu. banget Bu. Jadi kadang-kadang terus kita dipeluk gitu, terus dicium gitu. Terus anak-anak suka gini, "Pak, Mama kayaknya gendut tuh sekarang, Pak." Gitu ya. Bete dong Bu dibilang gitu Bu. Terus gini, diganti aja tuh, kan suka gitu, saking bercanda. Terus bapak gini, jawabannya gini, nggak usah biar aja, udah nanggung, bentar lagi juga nggak terpakai. Bentar lagi juga udah expire gitu. Karena aja, gitu, bentar lagi udah expire. Jadi suasananya jadi ceria ya Bu di rumah ya Bu. Nah terus pada suatu saat kalau kita ke mall kemana kan, ada cewek lewat cantik. Pas bapak biasanya gini Bu, laki Bu. Set. Iya gitu, kan, Bu, terus ngeliatin ini. Terus saya suka gini. Woi, saya gitu kan. Itu matanya lama-lama copot tuh. Iya kan, kita kan menikmatin keindahan ciptaan Tuhan. Bilang dong Bu, ini juga ciptaan Tuhan. Itu kan kita menikmati keindahan Tuhan. Paling dari rumahnya dia kan udah ngaca, pakaian cakep biar diliatin orang. Kasian mah kalau nggak diliatin gitu. Alasan yang bagus tuh biar, nih kalau cowok-cowok nih biasanya Bu, kan ceweknya biasanya pada ngamuk Bu. Ngeliat-lihat aja. Menikmati keindahan alam gitu ya Bu. Keindahan ciptaan Tuhan. Keindahan ciptaan Tuhan. Kalau alam sawah ya, salah. Mengagumi ciptaan Tuhan. Iya, Tapi gitu. kalau ngelihat Pak Ari sekarang Bu, keinget Bapak nggak sih Bu? Maksudnya kan sosoknya gitu, sangat kayak cetakan gitu Bu, persis plek ketiplek gitu Bu. Suka ada rasa kayak Ari itu agak beda sama Bapak. Kalau Bapak kan kelihatan tegas. Kalau Ari kan masih ada luasnya, mungkin ke bawah dari saya kali. Ya luas juga sih, tapi agak preman juga ya Bu tadi Bu. Kalau kita ingat-ingat jadi mandor Bu. Oh iya. Tapi tetap ke bawah ininya Bu. Jadi saya kadang-kadang gini, kalau ada Metro Mini yang deket mobil, ini apa ini? Terus kadang-kadang mau buka jendela, mau maki-maki gitu. Aduh ngapain di jalan kok mesti gitu-gitu, biarin aja. Kenapa sih saya bilang? Dia kan dia Metro Mini kan tinggian dari kamu, kalau dia apa-apain kamu loh. Kalah.
jangan terlalu heboh lah gitu. Bapak galak nggak ada saat-saat tertentunya dia galak gitu ya. Tapi makanya anak-anak suka bilang juga, Papa itu badan rainbow, hati rinto. Badan rainbow, hati rinto. Jadi rinto Harahap penyanyi. Karena dia suka kadang-kadang gampang sedih. Gampang sedih gitu. Jadi yang kelihatan di luar kayak rainbow. Hatinya tuh sebenarnya rinto ya Bu ya. Nah, itu. Jadi anak-anak suka bilang, kalau Papa sih badannya rainbow, hatinya rinto. Gitu. Jadi memang ya puji Tuhan banyak sukacita, banyak ketawa lah kita gitu. Walaupun ya namanya tantangan hidup apa segala nggak kurang ya. Gitu. Selalu ada juga ya Bu tantangan itu. Iya ada selalu. Ada. Mana ada apa nobody's perfect ya. Iya. Perjalanan hidupnya juga pasti kan nggak lulus gitu aja Bu. Kalau begitu juga kami selalu pikir gini. Iya masa iya Tuhan kasih yang bagus saja buat kami. Betul. Jadi orang lain nggak kumanan dong nanti gitu. Aku selalu gitu. Jadi ya supaya kita sabar. Iya. Gitu. Betul. Top pokoknya. Ini wawancara yang hangat sekali Bu. Yang ya hangat kena lampunya ini jadi tadi Ibu bilang katanya ini kayak artis ya kita pakai lampu-lampu gini. Ibu bingung nih katanya kalau artis kalau lagi syuting kena lampu panas nggak ya Bu ya? Nggak kelihatan keringetan. Iya. Tapi memang wawancaranya nyaman sekali Ibu. Aku ngerasa ngobrol kayak Ibu sendiri. Iya. Padahal kita ngebahas bukan aku ya. Maksudnya nggak kerasa juga Bu, ini udah mau di akhir Bu. Oh ya. Kerasa nggak Bu udah sejam Bu? Ya. Kerasa ya Bu? Ya dilewatin aja lah. Tapi nggak kerasa kita udah 1 jam ngobrol nih Sobat Sosial. Terakhir Ibu buat menutup ada nggak Bu pesan untuk anak sulung tercinta, anak sulung tersayang Bu Pak Ari Bu? Boleh kalau misalnya ada yang mau disampaikan, mungkin ada lagi pendapat atau mungkin sesuatu yang mau kasih tahu ke Pak Ari gitu Bu. Walaupun setiap minggu pasti ketemu Bu, tapi boleh disampaikan di kamera yang ini Bu. Kamera is yours. Kamera yang mana? Yang ini Bu. Oke. Iya. Ya hampir 1 tahun masa dinasmu sebagai Menteri Mensos Ari. Kalau buat Mama selalu doakan kamu semangat, kuat, dan Tuhan kasih kesehatan yang prima. Tapi terlepas dari itu semua, jadilah dirimu sendiri dan tetap down to earth dan takut akan Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan mengiringi perjalanan hidupmu ke depan dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi situasinya. Gitu aja. Amin. Semoga aku rasa omongan ini juga sering sekali disampaikan ke Pak Ari. Yang tadi juga disampaikan juga ke Pak Ari, tapi semoga semua kondisi kita jadi membaik ya Bu ya, semoga pandeminya cepat selesai, terus juga Ibu bisa kumpul bersama keluarga lagi tanpa maksudnya harus rapid apa segala macam lagi gitu ya Bu ya. Benar. Pokoknya wawancara yang tadi aku bilang sangat hangat ini harus ditutup Sobat Sosial. Sayang banget ya kita harus pisah nih Bu sama Sobat Sosial. Walaupun aku juga masih pengen ngobrol ya, sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa dibahas soal Pak Ari dan masa kecilnya. Tadi fotonya nih masih ada segini nih Sobat Sosial nih. Tuh masih ada segini tuh, banyak banget tuh. Masih ada banyak, ceritanya masih banyak tapi sayang kita harus pisah Bu. Jadi terima kasih Sobat Sosial yang udah dengerin, udah nonton, udah support juga, udah like, udah komen, dan udah subscribe juga ke YouTube-nya Linjam Sos. Oke, Ibu terima kasih lagi sudah diundang ke rumahnya yang sangat hangat ini karena lampu. Ini udah rumahnya ini udah berapa tahun? Kami pindah sini tahun 72. Terus rumah ini saya renovasi tahun 90. Ya udah itulah. Sampai sekarang ya Bu ya. Iya makanya kerasa banget di rumah. Jangan tadi aku bilang aku nggak mau pulang. Ya, Jadi Sobat Sosial terima kasih sekali lagi kita harus pisah sekarang. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya Linjam Sos Oke, bisa kamu temukan di YouTube, Instagram, Twitter, dan semuanya. Pokoknya kamu cari aja Linjam Sos Oke gitu ya. Sayang sekali kita harus pisah dan Ibu kita say dadah dulu ya Bu ya. Kita harus pisah ya Bu. Dadah. Ya, kalian sukses semua ya. Sehat-sehat ya. Bye-bye semua. Jangan ada yang kena COVID kiss ya. Kiss bye Bu. Muah. Kiss bye. Dadah.